Selamat pagi atau siang. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan salah satu jenis serangan keamanan jaringan, yaitu MITM atau Man in the Middle Attack. Pada slide ini, saya akan menjelaskan pengertian dari Man in the Middle atau MTM. MTM adalah jenis serangan di mana penyerangan menyusup ke dalam komunikasi antara dua pihak, misalnya antara pengguna dan server. Penyerang bisa menyadap, memodifikasi, bahkan mengalihkan data yang sedang dikirim tanpa diketahui korban. Akibatnya, informasi sensitif seperti username, password, atau data transaksi bisa dicuri oleh penyerang. Selanjutnya, pada bagian latar belakang, kita bisa melihat bahwa Wi-Fi publik memang memudahkan komunikasi, tetapi juga memiliki risiko keamanan yang tinggi dalam serangan MITM. Penyerang dapat menyadap atau mengubah data yang dikirim antara korban dan tujuannya. Risiko ini semakin besar jika pengguna masih memakai HTTP tanpa enkripsi dan jika jaringan rentan terhadap teknik seperti ARP spoofing. Karena itu, jaringan publik menjadi target yang sangat mudah bagi penyerang. Selanjutnya, tujuan dari serangan man in the middle adalah untuk mengakses informasi sensitif yang sedang dikirim seperti data login dan data transaksi keuangan. Selain mencuri data, penyerang juga bisa memodifikasi informasi untuk melakukan penipuan atau merusak sistem. Beberapa tujuan utama serangan ini antara lain menyadap data, melakukan pencurian identitas, melakukan session hijacking, serta mengalihkan lalu lintas komunikasi ke server milik penyerang. Selanjutnya, pada slide ini dijelaskan skenario serangan MTM. Penyerang terlebih dahulu terhubung ke Wi-Fi yang sama dengan korban, kemudian penyerang menggunakan teknik ARP spoofing atau ARP positioning. Dengan cara ini, penyerang menyamar sebagai router di mata korban dan menyamar sebagai korban di mata router. Akibatnya, seluruh trafik data korban akan dialihkan dan melewati perangkat penyerang, sehingga semua data bisa disadap atau dimodifikasi. Selanjutnya, pada bagian alur serangan, prosesnya dimulai ketika korban terhubung ke Wi-Fi publik, lalu penyerang menjalankan ARP spoofing. Ketika korban mengakses website yang masih menggunakan HTTP, data login akan dikirim dalam bentuk plain text atau teks biasa. Penyerang kemudian menangkap data tersebut menggunakan tool sniffing dan akhirnya akun korban berhasil diambil oleh penyerang. Untuk alur demonstrasinya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, terima kasih atas waktunya untuk Gus Willy. Oke, jadi pada kali ini saya akan menjelaskan simulasi penyerangannya. Oke, yang pertama itu kita buka terminal. Sebelum itu kita harus siapkan dulu beberapa file, yaitu di file itu di web server. Di sini kita menggunakan database connect PHP, index PHP, logit PHP, dan setup SQL untuk membuat website palsunya. Selanjutnya kita akan update dulu. Selanjutnya kita install Apache. Karena saya sudah pernah install, jadi tidak usah. Selanjutnya salin setup SQL yang diberikan. Karena saya sudah salin setup SQL-nya, jadi kita skip. Selanjutnya kita harus mengetahui dulu web server kita sudah terkoneksi apa belum, dengan cara membuka Firefox. Ya, saya lupa, kita harus ifconfig dulu ya buat tahu IP dari Ubuntu.
Sini saya mendapatkan IP yaitu adalah 192.168.140. Jadi untuk mengecek webnya apakah sudah terkoneksi apa belum, kita ketik IP kita sendiri 92.168.140. Oke, ini artinya sudah terkoneksi. Selanjutnya kita harus tahu dulu IP dari target kita. Sebelum itu kita harus catat dulu IP dari Ubuntu agar mengingat saja ya. 192.168.40. Ini untuk IP dari Ubuntu yang sebagai server. Selanjutnya kita ke Windows, kita ketik command prompt. Windows ini kita posisikan sebagai target. Cara untuk mengetahui IP targetnya itu adalah if config. Di sini kita sudah mendapatkannya karena saya menggunakan WiFi. Sini IP-nya kita catat 92.168.117. Ini dari Windows sebagai target. Selanjutnya kita buka Kali Linux. Jadi Kali Linux ini kita jadikan sebagai penyerangannya. Selanjutnya kita if config. Kita harus tahu dulu IP dari masing-masing OS ya. Sini dengan IP 192.168.141 kali Linux sebagai penyerang. Oke, selanjutnya kalau sudah tahu di Kali Linux kita buka Ethercap. Jadi kita menggunakan Ethercap untuk penyerangannya. Masukkan password. Kita matikan sniffing at startup-nya. Kita gunakan ETH0. Apply. Terus di sini kita scanning IP yang terkoneksi. Oke, sudah 14 host yang sudah ter-add. Sini kita cek dulu apakah IP dari Windows dan Ubuntu sudah masuk apa belum. Kita lihat lagi ke Notepad. Di Ubuntu server 192.168.140. Di sini ada untuk targetnya, di sini ada 17 belakangan. Nah, misalnya kalau di sini tidak ada, kalian bisa gunakan ini. ARP-A untuk mengetahui apakah sudah koneksi atau belum. Kita lihat di sini 41 penyerangnya sudah masuk ke sini. Untuk Ubuntu servernya kan ini tidak ada. Jadi kita ping saya ke 192.168.140. Oke, sudah connect. Kita cek kembali. Oke. Tadi awalnya seperti ini, tidak ada 40 ya. Jadi kita sudah mendapatkan IP dari Ubuntu. Selanjutnya, kita klik di sini, current target, host list. Jadi, kita harus cari IP dari target kita, yaitu Windows itu adalah 17 di belakangnya. Jadi kita 17, add ke target 1. Sudah. Terus, dari servernya itu adalah 40 terakhirnya, jadi sini. Add to target 2. Oke, kita lihat, di sini sudah masuk. Selanjutnya, dari Windows, kita buka browser bebas. Saya menggunakan Edge untuk contoh.
HTTP, kita masukkan web palsunya. Sini 192.168.140. Oke, sini sudah ada web palsunya. Selanjutnya, kita di sini klik ini, WinM ARP poisoning untuk memulai. Oke, sudah mulai, kita klik di sini. Start. Oke, webnya sudah jalan. Coba kita masukkan dengan admin 123456789. Oke, di sini tampilan seperti ini. Kita coba cek di Kali Linux. Oke, kita sudah dapatkan dari user admin dengan password 123456789. Kita coba sekali lagi. Nah, coba Denpasar 123. Oke, kita sudah dapatkan user dan passwordnya. User Denpasar, passwordnya Denpasar 123. Oke, kita klik sini untuk meng-stop. Jadi, itu saja simulasi dari penyerangan menggunakan Ethercat. Selanjutnya akan saya berikan ke teman saya, Giri. Terima kasih. Baik, terima kasih Coach Khalid atas waktu yang telah diberikan. Tadi sudah bisa kita lihat bersama, Coach Khalid sudah mensimulasikan bagaimana serangan dari man in the middle. Berikutnya kita masuk ke dampak serangan. Untuk dampak dari serangan MITM, sangat luas. Kebocoran data pribadi dapat menyebabkan penyalahgunaan identitas, pengambil alih akun, dapat berdampak pada akses ilegal ke layanan penting seperti email atau perbankan. Tak hanya itu, korban juga dapat mengalami kerugian finansial akibat transaksi ilegal. Dalam skala yang lebih besar, serangan ini juga dapat merusak kepercayaan pengguna terhadap sistem atau layanan digital. Berikutnya kita masuk ke analisis keamanan dari serangan man in the middle. Jika dianalisis menggunakan model OSI, serangan MITM dapat terjadi pada beberapa layer. ARP spoofing terjadi pada data link layer dan network layer. Namun, dampaknya dapat menjalar hingga ke session dan application layer. Hal ini menunjukkan bahwa MITM bukan hanya serangan jaringan semata, tetapi juga dapat mempengaruhi aplikasi dan data pengguna secara langsung. Berikut kita masuk ke pencegahan serangan dari man in the middle. Dari sisi pengguna, pencegahan dapat dimulai dengan menggunakan HTTPS untuk memastikan komunikasi terenkripsi, kemudian mengaktifkan VPN juga sangat disarankan karena VPN akan mengenkripsi seluruh trafik jaringan. Selain itu, pengguna sebaiknya menghindari login ke akun penting saat menggunakan Wi-Fi publik dan selalu mengaktifkan autentifikasi 2 faktor untuk menambah lapisan keamanan. Untuk dari sisi administrator, jaringan langkah pencegahan dapat dilakukan dengan mengaktifkan Dynamic ARP Inspection untuk mencegah ARP spoofing. Penggunaan HTTPS dan SSL atau TLS harus diterapkan secara konsisten. Segmentasi jaringan juga penting untuk membatasi akses antar pengguna. Selain itu, monitoring trafik jaringan secara berkala dapat membantu mendeteksi aktivitas mencurigakan lebih dini. Sebagai kesimpulan, serangan man in the middle pada jaringan Wi-Fi publik sangat berbahaya dan mudah terjadi jika komunikasi tidak dienkripsi. Dengan memanfaatkan ARP positioning dan kelemahan protokol HTTP, penyerang dapat mencuri data sensitif seperti yang tadi disimulasikan, dapat mendapatkan data username dan password. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran dari pengguna serta pengelolaan keamanan yang baik dari administrator untuk mencegah serangan MITM. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami yang dimana dengan judul Man in the Middle Attack. Jika ada kekurangan atau salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih.